dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan juga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kita taufik serta kesempatan dan juga keterbukaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan duduk di dalam majelis-majelis yang baik, hadir dalam majelis-majelis yang mulia, hadir di dalam majelis yang di dalamnya menyebut nama besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan yang hakiki menurut banyak ulama, tatkala seseorang bisa merasakan kelezatan di dalam bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi untuk bisa merasakan daripada kenikmatan tersebut, tentu seseorang harus melazimi daripada perkara itu. Sama seperti seseorang ketika dia berobat, dia terkena suatu penyakit atau tangannya terkilir, misalnya contoh dia tangannya terkilir, lalu dia mau berobat, maka pada hakikatnya dia tidak akan pernah bisa cukup dengan satu obat atau sekali di dalam minum obat. Dia minimal 3 kali dalam satu hari, dan itu dia lazimi terus menerus selama beberapa hari sampai dia bisa merasakan efek dari obat yang dia minum atau yang dia makan. Maka begitu juga di dalam sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana walaupun dengan 1 kali sholawat kita akan mendapatkan 10 rahmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidak cukup kalau tidak kita lazimi dalam keseharian kita. Setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, setiap dimanapun kita saja berada, maka hendaknya kita melazimi sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diajarkan oleh aslafun salihun, orang-orang tua kita terdahulu, masyayikh kita, guru-guru kita, bagaimana agar kita ini bisa melazimi sholawat kepada baginda Rasulullah. Tidak bisa setiap hari sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan duniawi kita yang dimana itu merupakan kewajiban kita, tapi setidaknya ada 1 minggu kita berkumpul untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang begitu besar. Lidah kita, waktu kita, kesempatan kita ini kita pergunakan untuk memuji-muji dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwani a'mami rahimakumullah, ada sebuah nasihat masih dalam kitab Manhajus Sawi disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Beliau mengatakan, wa'alam annahu yata'akkadu ala man huwa min ahli bait nabawi khassatan wa sairin nasi 'ammatan al-i'tina' bi tafsilil ulum syar'iyyah. Hendaknya orang yang mengaku sebagai pengikut dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin hendaknya memiliki perhatian khusus di dalam mencari ilmu syariat. Karena ilmu syariat ini merupakan ilmu yang akan kita gunakan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dengan ilmu syariat, puasa kita dengan ilmu syariat, zakat kita dengan ilmu syariat, jual beli kita dengan ilmu syariat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai menggadai, apapun saja urusan yang terkait dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita tahu panduannya dari ilmu syariat. Maka hendaknya kamu, antum, kita yang mengaku sebagai umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, jangan melupakan atau meremehkan hal-hal yang berkenaan dengan ilmu syariat. Wattahalli bil akhlaqin nabawiyah. Lalu setelah antum kita semua ikut dengan syariat, mempelajari ilmu syariat,
Jangan lupa untuk berakhlak sesuai dengan akhlaknya Nabi. Jangan tinggalkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jangan jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kita di dunia kalau di dalam akhlak, ini terutama anak-anak, adik-adik, dan kita juga semua, akhlak itu ada dua. Kalau ente tidak ikut Nabi, ente akan ikut orang selain Nabi. Kalau ente tidak berakhlak baik, maka kamu akan berakhlak buruk. Kalau kamu tidak ikut dengan akhlak Nabi, yaitu juga akhlak orang-orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, semuanya akhlaknya kayak akhlak Nabi. Kalau kamu tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, maka na'udzubillah kamu akan berakhlak seperti akhlak orang-orang yang dibenci dan tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hiasi dirimu dengan akhlak nabawiyah, dengan cara hidupnya Nabi. Bergaul, berucap, bertutur kata, menyampaikan sesuatu, menegur teman ataupun memuji teman, apapun saja di dalam keseharian kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalli 'anil awsafid daniyah, dan juga singkirkan dari diri kamu al-awsaf ad-daniyah, sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang kotor. Jangan biasakan diri kamu melakukan sifat-sifat yang buruk. Jangan biasakan diri na'udzubillah berbohong. Jangan biasakan diri menipu. Jangan biasakan diri berdusta. Jangan biasakan diri ghibah. Jangan biasakan diri mengadu domba namimah. Jangan biasakan dirimu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa badlu nufusihim wa hamluha ala iktifai athari abaihim wa aslafihim. Dan juga usahakan bagaimana agar diri kita ini mau ikut sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Kita diajarkan untuk kumpul baca maulid, ayo kumpul baca maulid. Kita diajarkan tahlil setelah kalau ada orang yang meninggal dunia, entah untuk membuat 3 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari, silahkan buat apa yang telah diajarkan. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, walaupun kita mungkin sekarang tidak tahu dalilnya disebabkan kelemahan kita, disebabkan kebodohan kita, tetapi jangan sampai kita meninggalkan apa yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat sesuai dengan aturan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita percayai. Itu yang harus kita imani, bahwa mereka berbuat, beramal, melakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan. Jangan dengarkan ada ombak-ombak. Kalau kita di Ampera ngomong ombak sedih, jangan dengarkan ada ombak samping yang nyerang dari kiri, dari kanan. Jangan. Terus antum jalan lurus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh masyayikh kita, oleh guru-guru kita, oleh as-salafun as-salihun, di dalam rangka kita untuk mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyanalu ma naluhu minal maqamatis samiyah wa yasilu ila ma wasalu ilaihi min ar-rutabil 'aliyah. Agar kamu setidaknya bisa ikut di belakang mereka. Kalau tidak bisa sejajar dengan mereka, kita ikut ada di belakang mereka. Mereka-mereka ini kan sudah, kalau kata ulama radhiyallahu taala anhum wa radu an, mereka sudah ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Nah, setidaknya kita ikut di belakang mereka. Kalau orang sudah diridhoi Allah, dia dimasukkan ke dalam surga. Kita ngelong saja di belakang. Kalau tidak bisa seperti mereka, sejajar dengan mereka, setara dengan mereka, kita ngikut, ada di belakang mereka, sehingga kita juga bisa masuk surga, bisa mendapatkan ridha Allah, sebagaimana mereka mendapatkan ridha dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Arifillah Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, qimatul mawahibul ilahiyah thalathu khisal, sidqut talab, wa husnul iqbal, wa salahun niyyah. Kamu kalau mau mendapatkan pemberian yang luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah, perhatikan 3 hal. Jangan luput dari 3 hal. Yang pertama, sidqut talab, benar-benar berusaha untuk mencari ridha Allah.
Itu pertama. Harus benar-benar berusaha. Jangan menghayal. Masya Allah, mudahan kita ya ditempatkan bersama para ulama ya. Kita berdoa ya, mudahan kita ditempatkan bersama para sahabat. Ini sering angan-angan. Bagus kalau berdoa, tetapi diiringi dengan usaha. Ini enggak. Mudahan kita ditempatkan sama orang soleh. Amin. Mudahan enggak pernah. Wala majelis maulid dia enggak datang. Wala majelis ilmu dia enggak ikut. Dibuatkan rohang sebulan sekali enggak mau juga. Apapun saja jalan-jalan kebaikan dia tidak pernah mau ikut, tetapi berharap bisa sama dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, susah. Makanya beliau mengatakan yang pertama, kalau ente mau benar-benar mendapatkan anugerah dari Allah, pertama sidqut talab. Benar-benar berusaha untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, husnul iqbal. Menerima nasihat dengan baik. Ini kalau mau dapat anugerah yang besar, ada orang datang kasih ente nasihat, terima. Ente mau kerjakan atau tidak kerjakan, setidaknya ente dulu menerima. Ente bisa kerjakan, kita bisa kerjakan, alhamdulillah kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa kerjakan, ya kita terus koreksi diri kita bagaimana agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakan daripada ketaatan. Setidaknya kita husnul iqbal. Terima. Ada ustaz datang ceramah, dengarkan, terima dengan baik, dengan lapang dada. Ada orang tua nasihati kita, terima dengan baik. Ada yang lebih muda nasihati kita, juga kita terima dengan baik. Husnul iqbal itu akan memberikan kita anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasalahun niyyah. Hendaknya kamu senantiasa memperbaiki niat. Harus memperbaiki niat. Dan itu sifat sahabat ya. Salah satu daripada 6 daripada sifat sahabat, salah satunya adalah mereka selalu tashihun niyyah. Mereka senantiasa islahun niyyah, perbaiki niat. Saya mau datang maulid karena apa? Oh mungkin awal-awal boleh lah, mungkin karena prasmanan, mungkin ya awal-awal dan itu tidak. Imam Ghazali, ini saya cerita, ini kita majelis biasa. Imam Ghazali, beliau dulu mengatakan, dulu aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Imam Ghazali, beliau mengatakan, dulu aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Aku menuntut ilmu biar panggil penceramah, biar ustaz, biar terkenal, ya. Tetapi setelah beliau masuk menuntut ilmu, mempelajari, benar-benar beliau belajar, baru beliau tahu fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Setelah aku belajar, ternyata baru aku tahu ternyata ridha Allah itu akan datang kalau kita beramal karena Allah. Jadi awal-awal biasa kita datang maulid ini kenapa? Oh iya ada telepon ya, ada kopi, oke. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi ini akan menjadi pelajaran, terutama bagi anak-anak, terutama bagi kita juga semuanya. Bagaimana agar kita bisa terus ada proses islahun niyyah, memperbaiki niat. Oke, sekarang karena makanan, insya Allah maulid yang minggu yang akan datang saya akan datang walaupun tidak ada makanan. Ya insya Allah nanti di rumah si fulan, walaupun kita tahu dia tidak bakal keluar makanan, tetap saya akan datang maulid. Kenapa? Karena dia terus ada islahun niyyah, memperbaiki niat sehingga segala amalannya itu dia tujukan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Habib Zain beliau mengatakan ya, fa innal amra jid wal umra qasir wa masya'nu syuhudut tafsir fi tafsir inna masya'nu syuhudut tafsir fi tashbih. Jadi kita jangan main-main hidup di dunia ini, kata beliau. Jangan main-main ya. Di dunia ini kita jangan main. Fa innal amra jid, karena sesungguhnya perkara ini serius. Cari ridha Allah itu bukan main-main, serius. Karena ini akan menjadi bekal kita nanti di akhirat ketika kita menghadap ke Allah. Kalau kita selama hidup dunia main-main, apa yang kita mau bawa di hadapan Allah? Allah nyesalnya 60, 70, 80, 100 tahun waktu di dunia, yang kita bawa cuma main-main saja. Bayangkan bagaimana nanti rasa menyesal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal amra jid, perkara ini mencari keridhaan Allah ini adalah perkara serius. Perkara kamu cari bagaimana ikut jalan hidup bagi Rasulullah ini jalan yang serius. Fa innal amra jid wal umra qasir. Perkara ini perkara serius, umur kita umurnya pendek. Kesempatan cuma 60 70. Dan kita sampai sekarang sudah lalui berapa puluh tahun ini, bagaimana ini? Yang sudah kita lalui ini, sisa umur ini. Sehingga bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar serius di dalam menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui, hadirin ikhwani wa a'mami rahimakumullah, bahwa kita akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung keridhaan dari Allah.
Kalau Allah ridha dengan kita, hatta amal kita sedikit. Hatta sholat itu wajib-wajib saja. Hatta sholat kita wajib-wajib. Puasa, antum selama puasa apa saja. Anda puasa cuma Ramadan saja, ya Allah. Pas, kalau tak 29, 30 dalam setahun. Tidak ada wala Senin Kamis, wala tidak ada. Ya. Tetapi benar-benar Ramadannya dia puasa benar-benar cari ridha Allah. Sholat 5 waktu, ada qobliyah ba'di? Tidak pernah saya qobliyah ba'di. Habis sholat zikir, datang masjid pas qomat, keluar habis salam langsung keluar. Tidak ada. Tetapi sholatnya dia untuk cari ridha Allah. Amalnya dia cari ridha Allah. Perbuatannya dia cari ridha Allah. Maka dengan yang sedikit, karena dia berharap ridha Allah, Allah akan memberikan ridha dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bukan berarti kita bergantung dengan amalan yang sedikit. Bisa jadi juga dengan amalan yang banyak itu juga memancing keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan utamanya bukan ibadah, tujuan utamanya bukan amal, tujuan utamanya bukan pamer naik masjid, hadir majelis, bukan. Tetapi tujuan kita semua adalah hanya untuk cari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridha Allah, dapat ridha dari baginda Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah, akan mendapatkan doa rahmat dari baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sudah didoakan oleh Nabi, kita akan bahagia di dunia dan juga nanti insya Allah kita akan bahagia selama-lamanya di akhirat bersama keluarga kita, anak keturunan kita semuanya, dan juga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.